Tuhan Yesus, saat ini kami mau mulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai kids, senang bertemu dengan kalian. Hari ini kakak mau tunjukin sesuatu buat kalian. Nah, kakak akan melompat dengan 2 kaki. Kids berhitung ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang kakak coba lompat dengan 1 kaki. Kids berhitung lagi ya. 1, 2, 3. Gimana kids? Ada yang bisa ngikutin kakak? Nah, kids, melompat-lompat mengingatkan kakak bagaimana cerita Alkitab hari ini. Kita akan belajar bagaimana seorang pria mengalami kesembuhan yang membuatnya melompat-lompat kegirangan. Yuk, siapkan hati untuk belajar bagaimana kehidupan orang ini diubahkan selamanya. Pada suatu sore pukul 3, 2 orang pengikut Yesus yaitu Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah untuk berdoa. Mereka melihat seorang laki-laki yang duduk di dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Setiap hari teman-teman orang itu menggendongnya ke bait Allah karena orang itu tidak bisa berjalan. Ketika orang-orang memasuki bait Allah, orang itu meminta uang kepada mereka karena ia tidak bisa bekerja. Ketika orang itu melihat Petrus dan Yohanes, ia meminta uang kepada mereka. Petrus dan Yohanes berkata kepada orang itu, "Lihatlah kami." Orang itu memandang Petrus dan Yohanes mengharapkan mereka memberikan sesuatu kepadanya. Petrus berkata, "Aku tidak mempunyai perak atau emas untukmu, tetapi aku akan memberikan kepadamu apa yang kumiliki." Kemudian Petrus berkata, "Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangunlah dan berjalanlah." Petrus mengulurkan tangan dan menolong orang itu berdiri. Tiba-tiba kaki dan pergelangan kaki orang itu menjadi kuat. Ia bisa berjalan. Bahkan orang itu melompat-lompat. Ia masuk ke dalam bait Allah bersama Petrus dan Yohanes dan ia memuji Allah. Orang-orang yang ada di bait Allah melihat bahwa orang itu telah sembuh dan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan keheranan atas apa yang telah terjadi padanya. Setelah Yesus kembali ke surga, Roh Kudus memberikan kuasa kepada para murid untuk mulai bekerja. Dengan kuasa nama Yesus, Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Petrus dan Yohanes menunjukkan kuasa Allah dan menunjukkan kepada penyembuhan rohani yang lebih besar yang ditemukan di dalam Yesus. Kids, pria dalam cerita tadi tidak bisa berjalan. Keterbatasannya membuat ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Menurut kids, apa saja kebutuhan yang dia miliki? Betul, pria ini mencari banyak cara untuk mendapatkan bantuan, untuk mendapatkan makanan, uang, juga untuk bisa pergi ke tempat-tempat yang ia mau kunjungi. Ketika ia melihat Petrus dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus, pria lumpuh tadi meminta uang kepada Petrus dan Yohanes. Menurut kids, apakah uang adalah kebutuhan terbesarnya? Tentu tidak. Kebutuhan terbesarnya adalah pengampunan dosa yang hanya bisa datang dari Tuhan Yesus. Petrus dan Yohanes tidak memiliki uang untuk diberikan kepada pria ini. Apa yang Petrus bisa berikan kepada orang itu? Petrus memiliki kabar baik tentang Yesus. Ini adalah hadiah gratis yang sangat berharga, yang tersedia buat semua orang. Petrus menunjukkan kuasa Yesus kepada orang itu dengan menyembuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus dapat membuat orang lumpuh berjalan, dan Yesus dapat mengampuni dosa-dosa kita. Orang itu melompat dan memuji Allah karena tahu bahwa kebutuhannya diperhatikan dan dipedulikan. Petrus dan Yohanes diberi kuasa untuk menyembuhkan, sehingga orang-orang di sekitar mereka dapat melihat kuasa dan kemuliaan Allah. Yesus telah mengalahkan dosa dan maut. Hanya Yesus yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan menyelamatkan. Setelah Yesus kembali ke surga, Roh Kudus memberi kuasa kepada para murid untuk mulai bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus, Petrus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Petrus dan Yohanes menunjukkan kuasa Allah dan menunjukkan kepadanya kesembuhan rohani yang lebih besar,
yang terdapat di dalam Tuhan Yesus. Kids, Petrus berani memberitakan Injil kepada pria ini, karena inilah yang pria itu butuhkan. Pria ini membutuhkan pengampunan atas dosa-dosanya. Nah, kids juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada siapa saja. Misalkan, kids bisa berdoa untuk teman-teman yang sakit, meminta Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Bukan itu saja, kids juga bisa berdoa supaya mereka mau mendengarkan Injil yang sanggup menyelamatkan orang berdosa. Kids siap? Nah, amin. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas penyelamatan-Mu dan atas kasih karunia-Mu bagi kami semua. Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-anak-Mu sekaligus murid-murid-Mu untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Roh Kudus yang menuntun dan menguatkan, memampukan kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kids, kita semua akan bersama-sama mengakhiri akan ibadah kita hari ini. Kak Eri akan berdoa untuk kids semuanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami mau melakukan apa yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melakukan firman Tuhan itu dan melaluinya kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.